Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Dalam musim hujan seperti ini, semoga kita tetap dilimpahi kesehatan, limpahan rezeki dan juga kasih sayang dari Allah SWT. Masih bersama Wilda dalam suluk motivasi dari Saung Santri Inayatullah. Sahabat, Abu Ayyub meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Min hakil muslimi ala muslimi idastan sohahu ayan sihahu." Di antara hak seorang muslim atas muslim lainnya adalah memberinya nasihat ketika ia meminta. Sahabat, tidak semua orang bisa menyelesaikan masalahnya sendirian. Ada kalanya ia membutuhkan saran atau masukan dari orang lain di luar dirinya. Ia membutuhkan sudut pandang lain yang akan ia jadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan. Inilah mengapa ia meminta nasihat. Dalam hal meminta dan memberi nasihat ini tentu ada hal-hal yang harus kita perhatikan baik-baik. Di antaranya adalah ketika kita akan meminta nasihat, pastikan bahwa orang yang akan kita mintai nasihat ini benar-benar ahli dan menguasai hal-hal yang menjadi permasalahan kita. Bertanyalah pada dokter bila itu berhubungan dengan kesehatan. Bertanyalah pada arsitek bila ini berhubungan dengan rancangan bangunan dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 7 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Shadaqallahul adzim. Yang artinya, tanyakanlah kepada orang yang berilmu bila engkau tidak mengetahui. Pun sebaliknya, ketika kita dimintai nasihat untuk sesuatu yang tidak kita kuasai, maka sebaiknya kita arahkan si peminta nasihat ini kepada orang yang lebih menguasai dan mengetahui hal-hal yang berurusan dengan masalah yang ia hadapi. Jangan sampai kita sembarang memberikan nasihat kepadanya yang justru bisa memperburuk keadaan masalahnya. Kalau seandainya pun kita tidak mengetahui orang yang bisa memecahkan masalah si peminta nasihat ini, setidaknya katakanlah padanya bahwa kita tidak memiliki pengetahuan atau penguasaan atas masalah yang ia hadapi, sehingga si peminta nasihat ini tidak merasa sia-sia. Sahabat, yang selanjutnya adalah ketika akan meminta nasihat, pastikan terlebih dahulu bagaimana kondisi, keadaan, dan situasi serta waktu dari orang yang kita mintai nasihat. Tanyakanlah terlebih dahulu apakah ia berkenan dan memiliki waktu untuk mendengarkan masalah kita dan memberikan solusi kepada diri kita. Jika seandainya ia belum memiliki waktu, maka lebih baik kita bersabar dan tidak mendesaknya. Dan untuk orang yang dimintai nasihat, hendaknya ia meluangkan sedikit waktunya meskipun hanya sejenak untuk mendengarkan permasalahan dari orang yang meminta nasihat. Mengapa? Karena ada kalanya seseorang meminta nasihat atau saran ketika masalahnya telah mendesak dirinya untuk segera mendapatkan solusi dan pemecahan. Selain itu, ketika memberikan nasihat, hendaknya ia diutarakan dengan cara yang baik, lugas dan mudah dimengerti, tanpa ada kesan menggurui, menekan, atau bahkan mencela. Bila seandainya si pemberi nasihat ini menemukan bahwa kesalahan yang menjadi penyebab timbulnya suatu permasalahan itu ada pada diri si peminta nasihat, maka ungkapkanlah kesalahan tersebut tanpa menyalahkannya. Berilah ia pengertian tahap demi tahap agar ia sendiri yang menyadari di mana letak kesalahannya, barulah kemudian ia memberikan cara untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Nah, inilah di antara hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan meminta dan memberi nasihat. Dan tentu masih ada begitu banyak hal lain yang harus kita perhatikan ketika akan memberi dan meminta nasihat. Wallahu a'lam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.